Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Penyebutan peristiwa ini memiliki ragam jenis. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestok, Gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapo atau Gerakan September 30, dan pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, oleh karena tudingan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI bertanggung jawab atas peristiwa ini. Korban kekejaman tragedi ini berada di Yogyakarta dan Jakarta. Salah satu korban kekejaman tragedi ini di Yogyakarta adalah Kolonel Katamso Darmokusumo dan Sugiono Mangunwiyoto. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. Partai Komunis Indonesia juga mengontrol pergerakan Serikat Buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota, dan pergerakan para petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita atau disebut dengan Gerwani, organisasi penulis dan artis serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959, parlemen dibubarkan. Kemudian, Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden, sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalis, agama dan komunis yang dinamakan Nasakom. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat massa tentara subjek karya-karya mereka. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri RRC, mempunyai ide tentang angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Akan tetapi, petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara Angkatan Darat dan PKI. Pada saat-saat yang genting, sekitar bulan September 1965, muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Jenderal yang menjadi sasaran dalam peristiwa G30S ini diantaranya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Brigjen Panjaitan, dan Maijen Haryono. Sekitar pukul 3.15 tanggal 1 Oktober, 7 detasemen pasukan dalam truk dan bus diberangkatkan oleh Letkol Untung Syamsuri,
Panglima Cakrabirawa, pengawal presiden, yang terdiri dari pasukan Resimen Cakrabirawa, pengawal presiden, Diponegoro, Jawa Tengah, dan Divisi Brawijaya, Jawa Timur, meninggalkan markas G-30S di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusumah, Selatan Jakarta untuk menculik para jenderal, semuanya anggota staf umum Angkatan Darat. 3 orang yang dituju sebagai korban, Menteri Panglima TNI Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen Donald Ishak Panjaitan, tewas di rumahnya masing-masing. Sedangkan 3 orang lainnya, Maijen Suprapto, Maijen S. Parman, dan Brigjen Sutoyo, ditangkap hidup-hidup. Sementara sasaran utama mereka, Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan serta Kepala Staf TNI Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan tersebut dengan melompati tembok menuju Taman Kedutaan Irak. Namun ajudan pribadinya, Letnan 1 Pierre Tendean, ditangkap setelah disangka Nasution dalam kegelapan. Putri Jenderal Nasution yang berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, ditembak oleh kelompok pemberontak dan meninggal pada 6 Oktober 1965 di kediaman rumahnya. Selain itu, seorang polisi yang menjaga tetangga Nasution, Kapolri Brigadir Karel Satsuitubun, ditembak mati oleh kelompok penculik. Korban terakhir adalah Albert Naiboru, keponakan Jenderal Panjaitan, yang tewas dalam penggerebekan di rumah jenderal. Para jenderal dan jenazah rekan-rekan mereka yang tewas dibawa ke suatu tempat yang dikenal sebagai Desa Lubang Buaya, di mana mereka yang masih hidup disiksa sebelum ditembak mati. Jenazah semua korban kemudian dibuang ke sumur tua yang kedalamannya mencapai 12 meter. Kemudian pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah para jenderal itu ditemukan. Dengan peralatan seadanya, para jenderal itu langsung diangkat dari lubang sumur. Mengingat tanggal 5 Oktober adalah Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pada hari itu adalah hari terkelam dalam sejarah Angkatan Darat di Indonesia.